Assalamualaikum adik-adik semuanya. Jadi, sifat koligatif larutan yang sudah aku jelaskan pada video-video sebelumnya merupakan sifat koligatif larutan untuk larutan non-elektrolit. Jadi, kalau untuk larutan elektrolit gimana? Penasaran? Simak baik-baik videonya ya adik-adik, jangan kebanyakan di skip biar kalian benar-benar ngerti ya. Jadi adik-adik, sebelum kita membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit lebih mendalam, sekarang kita bedakan dulu nih data hasil eksperimen antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Penasaran? Oke, kalian simak animasi berikut ya. Di sana aku mempunyai suatu pelarut yang aku panaskan hingga mendidih ditandai dengan adanya gelembung ya adik-adik. Kemudian aku tambahi dengan zat terlarut sehingga menghasilkan suatu larutan dengan konsentrasi 0,1 molal. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya keadaan ini menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan titik didih bukan atau lambangnya adalah delta Tb. Jika partikel zat terlarut adalah gula atau zat non-elektrolit, maka kenaikan titik didihnya adalah 0,052 derajat Celcius. Sedangkan jika zat terlarutnya merupakan garam dapur atau NaCl, di mana dia merupakan zat elektrolit, maka didapatkan delta Tb-nya adalah 0,104 derajat Celcius. Kalau misalkan dibandingkan, ternyata hasilnya 2 kali lipatnya kan? Jadi kenapa kok sampai 2 kali lipatnya? Nah, sekarang kalian lihat animasi yang ini nih. Jika aku mempunyai zat pelarut yang aku dinginkan, kemudian aku tambahi dengan zat terlarut sehingga didapatkan suatu larutan dengan konsentrasi 0,1 molal. Maka hal ini bisa menyebabkan suatu fenomena penurunan titik beku kan? Jika zat terlarut yang aku tambahkan merupakan gula di mana dia adalah zat non-elektrolit, maka dihasilkan penurunan titik beku sebanyak 0,186 derajat Celcius. Jika yang aku masukkan atau zat terlarut yang dimasukkan adalah garam dapur atau NaCl yang mana dia merupakan zat elektrolit, maka didapatkan penurunan titik beku sebanyak 0,372 derajat Celcius. Kita lihat, kita bandingkan, ternyata 2 kali lipatnya ya. Jadi kenapa kok 2 kali lipatnya? Nah adik-adik, dari animasi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Jadi mengapa? Untuk menjawab fenomena tersebut, kalian lihat pernyataan dari Bapak Arrhenius ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya suatu zat elektrolit yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Sehingga partikel zat pada larutan elektrolit akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit yang mana konsentrasinya sama. Kalian lihat pada animasi berikut ya adik-adik, di sana ada gula yang aku larutkan dalam air, di mana gula merupakan non-elektrolit ya. Yang terjadi pada molekul gula ketika dia sudah ditambahkan pada air, maka partikel dari gula tidak mengalami ionisasi, melainkan hanya berubah fasenya dari padat menjadi larutan. Pada molekulnya terhidrasi oleh partikel air karena adanya gaya antar molekul antara gula dan air, sehingga menjadi seperti yang dianimasi ya. Kita lihat di sana, semula ada 3 molekul gula, akhirnya juga terdapat 3 spesies gula yang terhidrasi. Sekarang kita bandingkan dengan garam atau zat elektrolit yang ditambahkan dalam air. Garam kalau misalkan dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Di sana ditandai dengan berubahnya partikel NaCl menjadi A+ dan Cl-. Pada animasi warna bolanya berubah ya, dan juga jumlahnya menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian ion Na+ dan Cl- terhidrasi oleh air juga menghasilkan 6 spesies ion terhidrasi oleh air. Jadi adik-adik, dari kedua animasi tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena larutan elektrolit mengalami ionisasi sehingga memiliki partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, maka menyebabkan sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sampai sini sudah paham kan? Kita lanjutkan yuk. Oke adik-adik, untuk pembahasan selanjutnya aku undur diri dulu ya, karena bakal dijelaskan sama dia. Oke teman-teman, sekarang giliran sama aku ya. Kita akan membahas tentang faktor Van Hoff. Sebelum mengetahui faktor Van Hoff itu modelnya kayak gimana, kalian lihat hitungan berikut ya teman-teman. Di sana ada reaksi AXBY menjadi XAY plus ditambah YBX-.
Nah, seperti biasa kalau misalkan ada reaksi, kita buat tabel mula-mula reaksi hasil reaksi. Nah, misalkan mula-mula AXB yang direaksikan adalah A mol. Kemudian untuk mengetahui yang bereaksi gimana, itu biasanya menggunakan rumus ini. Nah, N mula-mula kalikan dengan alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi. Karena mol mula-mulanya adalah A, maka dihasilkan A alfa. Kemudian setelah mengetahui jumlah AXB yang bereaksi, kita bisa mencari jumlah mol XA Y plus sama YB X min dengan menggunakan perbandingan koefisiennya, maka didapatkan XA alfa dan YA alfa. Kemudian untuk mencari hasil reaksinya, karena di sebelah kiri panah bisa saling mengurangi, maka didapatkan A min A alfa. Nah, karena yang sebelah kanan bisa saling menjumlahkan, berarti didapatkan XA alfa dan YA alfa. Selanjutnya, semua jumlah hasil reaksi bisa kita jumlahkan ya teman-teman. Hasilnya adalah A dikalikan 1 min alfa ditambah X plus Y alfa. Dari sana, kalau misalkan X plus Y sama dengan N, artinya N merupakan jumlah dari unsur A dan unsur B, maka didapatkan A kalikan 1 min alfa ditambah N alfa. Kalau misalkan dilakukan penataan ulang rumus, maka didapatkan A kalikan 1 plus N min 1 alfa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dibandingkan antara Z mula-mula dengan Z setelah ionisasi, maka sama dengan A kalikan 1 plus N min 1 alfa per A. Nah, dari sana dapat kita ketahui bahwasanya A bisa saling mencoret ya teman-teman. Hasilnya adalah 1 plus N min 1 alfa. Angka inilah yang bisa kita sebut sebagai faktor Van Hoff. Dengan lambangnya adalah I ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari rumus itu, kemungkinan yang belum kalian tahu adalah N-nya kan? Gimana untuk menentukan N-nya? Nah, karena tadi sudah dibilang bahwasanya N adalah jumlah dari unsur-unsur dalam suatu senyawa, maka untuk mencari N-nya adalah, misalkan aku punya senyawa NaCl, berarti kalau misalkan dia sudah di dalam larutannya, terionisasi menjadi Na plus dan Cl minus. Nah, di sana kalian lihat koefisien Na plus ada 1, koefisien Cl min ada 1, berarti jumlahnya adalah 2. Nah, masih belum ngerti? Oke, kalian lihat untuk contoh yang kedua. Aku punya K3PO4. Kalau misalkan dia sudah berada dalam larutannya, maka terionisasi menjadi 3K plus tambah PO4 3-min. Nah, dari sana jumlah K plusnya kan ada 3, PO4 3-minnya kan ada 1. Kalau dijumlahkan berarti N sama dengan 4. Selanjutnya nih, tambah 1 ya teman-teman, biar kalian tambah mengerti ya. Aku punya senyawa MgOH 2 kali. Kalau misalkan dia dilarutkan dalam air, ionisasi menjadi Mg2 plus ditambah 2OH minus. Koefisien Mg2 plus ada 1, sedangkan koefisien OH min ada 2. Kalau misalkan dijumlahkan berarti N sama dengan 3. Paham kan teman-teman sampai sini? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut membahas mengenai rumus-rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kalian lihat perbandingan berikut ya teman-teman. Di sana kalau misalkan rumus-rumus sifat koligatif larutan yang non elektrolit biasanya kan berbentuk seperti ini kan teman-teman. Nah, bedanya kalau misalkan sifat koligatif larutan elektrolit itu ada faktor Van Hoff-nya. Letaknya ada di sini ya teman-teman. Kalian perhatikan. Ya, sebenarnya sama aja ya teman-teman. Yang membedakan hanyalah dikalikan dengan I. Sampai sini paham kan? Oke teman-teman, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, di sana aku mempunyai suatu soal sebanyak 4,8 gram magnesium sulfat atau MgSO4 dengan mR-nya 120 dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,15 derajat C. Jika diketahui Kb air 0,52 derajat C per molal, Kf air 1,8 derajat C per molal, tentukan yang A derajat ionisasi MgSO4, yang B adalah titik beku larutan. Nah, sekarang aku bahas yang poin A dulu ya teman-teman. Yang pertama kita cari penurunan titik didihnya dengan rumus delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Nah, kita masukkan angkanya, ternyata TB-nya didapatkan 0,15 derajat C. Nah, kalau sudah dapat, kita simpen dulu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya magnesium sulfat itu merupakan larutan elektrolit ya teman-teman. Rumus molekul tersebut kita buat reaksi ionisasinya dulu. Dari sana MgO4 kalau dalam larutannya terion menjadi Mg2 plus ditambah SO4 2-. Dari sana dapat kita ketahui bahwasanya N-nya sama dengan 2. Kemudian angka dari delta TB yang sudah kita hitung tadi 0,15 kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan Kb kalikan molal kalikan I. Nah, habis itu karena molalitas adalah MT per MR kalikan 1000 per MT, maka dihasilkan rumus yang ada di bawahnya ya teman-teman. Dengan I juga diuraikan. Habis itu angka-angka yang sudah diketahui tinggal memasukkan aja. 0,15 didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Maka dari perhitungan itu
didapatkan alfanya adalah 0,8. Oke, kita simpan dulu. Kita kerjakan yang poin B ya teman-teman. Yang pertama kita cari penurunan titik bekunya dulu ya teman-teman, menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kalikan molalitas kalikan I atau faktor Van Hoff. Habis itu tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ya teman-teman, di mana 0,8 didapatkan dari perhitungan poin A yang tadi. Maka dihasilkan penurunan titik beku larutannya adalah 0,52 derajat C. Kemudian untuk mencari titik beku larutannya berapa, kita pakai rumus yang ini ya teman-teman, yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, di sana tinggal memasukkan angkanya aja ya. Delta TF 0,52 itu didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian 0 derajat C diketahui dari titik beku air, karena pelarut yang digunakan dalam soal ini adalah air. Kemudian tinggal hitung, ternyata TF-nya ketemu minus 0,52 derajat C. Cukup mudah kan teman-teman? Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang sifat koligatif larutan elektrolit sudah selesai dibahas ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Jadi, semua pembahasan tentang stoikiometri larutan, ngomong nih sifat koligatif larutan, mana stoikiometri larutan. Ulang. Ya Allah, susah banget ngomong.